Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 5. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dengan tepat. 2. Melalui kegiatan menulis puisi, siswa mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. 3. Melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Pembelajaran 5. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis anak yaitu melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Yaitu dapat mengetahui berbagai kisah yang dapat kita jadikan teladan. Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Yaitu dapat digunakan sebagai hiburan. Apakah manfaat membaca untukmu? Membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Ayo mencoba menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. 7. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. 9. Bacakan makna puisi milik temanmu. Berdiskusilah. Contoh, judul puisi Cita-citaku menjadi dokter, pengarang Siti. Kuiringi langkahku dengan harapan, semangat membara, gapai tujuan. Demi cita-cita yang kuinginkan, meski penuh cobaan dan tantangan, seragam putih menebar senyuman.
Pengabdian menjadi satu tujuan. Cekatan juga penuh kesabaran, dipercaya dan penuh pengabdian. Penolong nyawa banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Aku ingin seperti dia di masa datang. Jadi dokter untuk yang membutuhkan. Isi atau makna puisi yaitu setiap hari ku berangkat sekolah dengan semangat untuk meraih cita-citaku meskipun banyak cobaan dan tantangan, memakai seragam putih, mengabdi, cekatan, dan menolong banyak nyawa orang yang dalam kesusahan. Karena aku ingin menjadi dokter yang dapat menolong orang yang kesusahan. Ayo berlatih. Di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar di samping. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Ayo lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. 1. Kamu dan kelompokmu akan melakukan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya, kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini, kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster. Siapkan kertas ukuran A3 atau kertas karton. Buatlah daftar makanan khas Nusantara. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu cari makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. 6. Gunakan contoh berikut ini untuk membantumu. 7. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. 8. Presentasikan dengan percaya diri. Contoh nomor 1, bahasa daerah Nusantara. Siapa namamu? Sinten nami panjenengan? Asal daerah Jawa. Gambar makanan khas daerah. Nama dan asal. Jenang Kudus, asal Kudus, Jawa Tengah. Keunikannya, teksturnya empuk dan lembut dan cita rasa manis yang khas. 2. Saha nami anjeun? Asal daerah Sunda. Nama nasi liwet, asal Jawa Barat. Keunikannya, bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. 3. Isi goarmu. Asal daerah Batak. Nama dan asal Bika Ambon. Asalnya dari Sumatera Utara. Keunikannya, berwarna kuning dan rasanya yang legit berpadu dengan tekstur yang kenyal. 4. Sia namo awak. Asal daerah Padang. Nama kuenya kue pinyaram, asalnya Sumatera Barat. Keunikannya rasanya gurih dan manis. Nomor 5. Nyen adane. Asal daerah Bali. Nama makanan bubur menguh, asal dari Bali. Keunikannya, bubur ini gurih dan menggunakan santan kelapa. Sekian materi dari Ibu Guru.
Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.